Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Saputra, mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai OB atau Outcome Based Education atau pendidikan berbasis hasil, dimana menurut buku William di bab 3 ada istilah bahwa hasil belajar itu merupakan hal paling penting dari karir siswa dalam pembelajaran. Dan ada pertanyaan, apakah bahan ajaran itu tidak penting? Melihat menyoroti dari istilah tersebut, hanya hasil yang disoroti tanpa prosesnya. Dalam buku ini dibilang tidak sama sekali bahan ajaran itu penting, akan tetapi bagi orang yang menggunakan metode OB ini akan lebih teliti dan lebih mencermati untuk menggunakan ini, bagaimana merancang pengalaman belajar siswa agar siswa lebih bisa mengembangkan dirinya dan menggunakan bahan-bahan ajarannya untuk mencapai suatu kesuksesan di masa yang akan datang, itu sebagai hasil. Untuk kali ini ada dua poin yang paling disoroti. Yang pertama, menilai dan menyoroti pentingnya prinsip penurunan nilai pada desain OB ini. Dalam pembahasan ini sangat penting bagi mereka yang menggunakan OB untuk memulainya dengan yang paling signifikan seperti komunikasi yang kompleks atau pengetahuan, penelitian, perencanaan, dan merancang sebuah kurikulum yang baik, di mana hal ini dapat memastikan bahwa siswa bisa mengembangkan pengalaman yang luas selama pembelajaran. Dengan kedua hal tersebut, dapat mengembangkan hasil pembelajaran serta hasil akhir siswa bergantung pada seberapa jauh siswa itu menggunakan kedua hal tersebut. Pertanyakan kegunaan dan relevansi penggunaan penilaian dan rata-rata sebagai cara mendokumentasikan hasil siswa, baik pengalaman belajar individu, kursus maupun program belajar secara keseluruhan. Karena sama seperti apa yang dikatakan dalam buku William ini di bab 2, bahwa nilai adalah suatu akumulasi hal-hal tertentu di mana akhir sebenarnya itu terjadi jika ada penilaian di awal, dan itu memungkinkan bakal sama seperti penilaian di akhir, akan tetapi bakal lebih akurat hasilnya jika penilaian itu dilakukan di akhir, yang dimana nilai-nilai dan rata-rata itu telah selesai. Definisi sebenarnya dari pembelajaran dan penilaian pencapaian siswa adalah seberapa baik siswa menggunakan bahan ajaran dan kemampuannya untuk mencapai kesuksesan, di mana tidak ada kata terlambat untuk siswa meningkatkan kemampuannya dan pengetahuannya seperti apa yang sekolah diberikan atau sekolah ajarkan. Siswa akan lebih baik jika proses dan pembelajaran dengan bahan ajaran yang diberikan itu relevan, dan perjalanan pertama bukanlah hasil akhir dari seorang siswa, akan tetapi proses dan bahan ajaran yang akan digunakan itu akan menentukan dan akan menyempurnakan kesuksesan siswa yang akan dicapai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah keahlian dan keterampilan itu tidak penting? Karena sama seperti yang tadi, menilai hanya pada hasilnya. Tentu tidak.
Antara lain, pendukung prinsip ini memberikan semua siswa tantangan pertemuan mendalam dengan bidang pengetahuan dengan keterampilan tingkat tinggi. Dan desain aturan ini mengharuskan staf membangun kurikulum dengan basis pengetahuan dan kompetensi yang penting bagi siswa untuk berkembang yang akhirnya akan berlaku. Tetapi, dengan cara yang sama, pengetahuan tentang ini dengan hati-hati membedakan antara konten dan keterampilan yang penting dalam memperkaya kehidupan siswa dan yang mereka kenal benar-benar penting bagi siswa untuk berkembang menjadi kinerja tingkat tinggi pada kerangka kerja yang berakhir pada hal yang lebih jauh. Mereka menyadari bahwa orang meluapkan detail konten dan keterampilan khusus dengan sangat cepat jika mereka bukan pada bidang formal. Terikat pada konsep dan pengalaman penting yang memiliki makna nyata. Konsekuensinya, dalam menerapkan aturan ini, para praktisi yang menggunakan ini pasti akan menimbang dan memilih-milih kurikulum dengan bertentangan dengan tempat yang nyaman, bisa seperti ekspansi pengetahuan yang cepat di semua bidang, terus pertumbuhan pasar teknologi yang sangat tinggi, dan jumlah waktu yang tetap dari sistem kemungkinan untuk berurusan dengan konten kurikulum lama maupun baru. Jadi, walaupun OBI ini berbasis dengan hasil, akan tetapi proses bahan ajaran dan keterampilan yang siswa miliki dapat menyempurnakan hasil yang akan diterima. Walaupun OBI ini menyoroti hanya dengan hasilnya, tetapi dengan proses yang baik, dengan bahan ajaran yang cukup, dan juga keterampilan yang memadai akan menyempurnakan hasil yang didapat oleh siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.